Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah kalau begitu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, setelah kita selesai berdoa, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Pertama saya cek terlebih dahulu. Iqbal Hadir Pak. Hadir. Dwiki Hadir Pak. Kemudian Sabrina Hadir. Alhamdulillah semuanya telah hadir ya, lengkap. Selanjutnya di sini dalam pembelajaran kali ini Bapak akan membahas tentang ayo kita menghormati orang tua dan guru. Nah, kenapa sih kita mempelajari ayo kita menghormati orang tua dan guru? Di antaranya yaitu tujuannya yang pertama agar kalian dapat memahami adab-adab terhadap orang tua dan guru. Kemudian yang kedua agar kalian dapat menjelaskan apa saja manfaat dari menghormati orang tua dan menghormati guru. Dan yang ketiga, diharapkan kalian itu dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian baik, sebelum kita memulai pembelajaran di sini kita akan membahas terlebih dahulu, menurut kalian orang tua itu siapa saja? Saya Pak. Ya, Menurut silakan, saya ibu dan ayah Pak. Orang tua kata itu. Dwiki, orang tua itu adalah ibu dan ayah. Apakah ada lagi? Saya Pak. Silakan. Orang yang lebih tua daripada kita Pak. Orang yang lebih tua dari kita. Boleh. Ada lagi gak? Nggak ada Pak. Gak ada. Baik, saya akan meluruskan kembali ya. Baik, dari yang tadi disampaikan dari Dwiki sama Iqbal semuanya betul, tetapi ada beberapa yang kurang. Apa saja? Jadi orang tua itu pada dasarnya ada 3 ya. Yang pertama, yang pertama itu ibu dan ayah. Dan yang kedua itu siapa? Yang kedua itu guru. Nah, kemudian yang kedua itu adalah guru. Kenapa? Karena guru itu ikut mengajarkan kita dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga yaitu yang ketiga itu adalah suami atau istri dari pasangan kita, atau kita sebut juga mertua ya. Nah, jadi orang tua itu ada 3 ya. Yang pertama ibu, yang kedua guru, dan yang ketiga mertua. Nah, itu salah satu orang tua dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya lihat ya. Di sini Bapak akan menunjukkan tentang gambar. Nah, menurut kalian ini gambar apa? Dilihat di sini itu ada seorang murid memegang kerah gurunya. Menurut kalian, tanggapan kalian itu kenapa murid ini melakukan hal perbuatan seperti ini? Nggak suka sama pelajarannya Pak. Nggak suka sama pembelajarannya. Ada yang lain nggak? Selain nggak suka dalam pembelajarannya. Kurang akhlak Pak. Kurang akhlak. Ada lagi nggak? Nggak ada Pak. Sudah. Ya, baik. Jadi ya, nah Bapak tempel ya. Jadi di sini terjadi di Gresik, di mana seorang siswa itu menantang orang tua, menantang gurunya. Kenapa? Karena si murid itu melakukan, jadi si murid itu nah, ini itu adalah perbuatan buruk ya, perbuatan tercela. Kenapa? Karena si murid ini tidak patuh terhadap gurunya. Alasannya yang pertama bisa saja dari orang tua yang kurang memperhatikan anak-anaknya, sehingga si murid ini melampiaskan kemarahannya itu kepada
gurunya sendiri, yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan. Lihat gambar ini sedang apa? Salam Sedang salim ya. Sedang salam Pak. Salim. Yang atas salim ke gurunya ya. Kalau yang bawah apa? ke orang tuanya. Salim kepada Orang dua tuanya. orang tuanya. Nah, ini itu perbuatan apa? Perbuatan baik, Pak. Terpuji. terpuji ya. Baik. Selanjutnya ya, Bapak akan ini ya, tempel dulu ya. Nah, di sini ada adab-adab terhadap orang tua. Yang kelihatan nggak? Kelihatan Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang pertama, maaf ya, ini adab-adab terhadap guru ya. Yang pertama, jika bertemu dengan guru, ucapkan salam sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afsus salam, sebarkanlah salam." Baik, kemudian yang kedua, perhatikanlah ketika guru sedang memberikan pembelajaran, yang mana tugas seorang murid itu untuk belajar. Nah, dalam pembelajaran ini maka si murid itu dituntut untuk memperhatikan guru. Nah, selanjutnya yang ketiga, tunjukkan rasa rendah diri dan menghormati serta sopan, yang mana menghormati dan sopan ini wajib dilakukan oleh murid. Kenapa? Agar tidak timbul perilaku seperti yang di sana, seperti murid yang menantang kepada orang tuanya, kepada gurunya. Kemudian yang keempat, menaati selama perintah dalam kebaikan, yang mana apabila si guru itu menyuruh kepada hal-hal yang dianggap buruk bagi kita, maka lebih baik ditinggalkan atau ditolak saja. Kemudian yang kelima, senantiasa menjaga nama baik gurunya. Jadi kalau kita dalam pembelajaran, cara kita menjaga nama baik guru kita itu ketika di luar kelas, maka jangan dianggap guru itu, guru ini mah gini. Harusnya di nama baiknya itu jangan diungkapkan, tetapi nama buruknya itu disembunyikan gitu ya. Kemudian yang keenam, ada mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapatkan musibah, yang mana tugas seorang muslim itu agar melongok kepada orang-orang yang sakit, baik itu tetangga, teman, orang, dan guru sekalipun. Kemudian yang ketujuh, mengakui sebagai guru walaupun sudah tidak mengajar lagi. Nah, di sini ya sering kita melihat pelajar yang mana ketika dia itu telah selesai dari sekolahnya, dia itu lupa kepada gurunya, sehingga ketika mereka itu bertemu dianggapnya itu orang lain, padahal kan guru itu pernah mengajar dia tentang sesuatu ilmu. Nah, kemudian yang kedelapan, yang terakhir, patuh terhadap sekolah berarti patuh terhadap guru. Maka di sini ya harus mengikuti tata tertib sekolah sebagaimana di masyarakat, harus mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sekolah pun juga ada aturan-aturannya. Nah, nah itu adalah salah satu bentuk hormat kepada guru ya, adab-adabnya. Selanjutnya, nah di sini, ada adab kepada orang tua. Yang pertama, patuh kepadanya dalam hal-hal yang baik sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 17. Wabil walidaini ihsana, hendaklah kita berbuat baik kepada orang tua. Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua? Karena orang tua itu telah melahirkan kita dan juga mengandung kita dalam perutnya. Nah, yang kedua, dilarang berkata kasar dan membentak sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Luqman, fala taqul lahuma uffin, maka janganlah kamu berkata kepada kedua orang tuamu. Nah, berkata juga itu sama saja dengan menolak perintah orang tua, yang mana itu tidak boleh, apalagi membentak-bentak mereka, tidak boleh itu. Kemudian wala tanharuma wa qul lahuma qaulan
karima, dan janganlah membentak-bentak mereka, dan katakanlah kepada mereka dengan lemah lembut dan kasih sayang. Nah, kemudian yang ketiga, merawatnya apabila mencapai usia lanjut, yang mana ketika orang tua itu sudah usia lanjut, hendaklah kita itu sebagai anak untuk mengasuh orang tua sebagaimana orang tua itu telah mengasuh kita sejak kecil. Nah, kemudian yang keempat, menyenangkan hati orang tua. Bagaimana cara menyenangkan hati orang tua? Salah satunya itu dengan mentaati perintah-perintahnya dan membuat orang tua itu senang atau bangga dengan kita. Kemudian yang kelima, tidak durhaka kepada orang tua, yang mana seseorang itu dikatakan durhaka yaitu dalam 3 hal. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga yaitu nah, kemudian yang ketiga itu perbuatan apa ya? Apalagi? Kemudian yang keenam ya, yang tidak durhaka kepada kedua orang tua, karena sebagaimana Rasulullah bersabda, ridhollah fi ridhol walidi wa suhtullah fi suhtul walidi. Ridho Allah itu berada pada tangan orang tua, dan murka Allah itu pada murkanya orang tua. Kemudian yang keenam, senantiasa mendoakan kepada orang tua, sebagaimana kita ya setiap hari suka berdoa atau setelah sholat ataupun ketika berdoa mau mengakhiri pembelajaran Robbana raditu billahi robba wabil islami robbikfirli wali walidayya warhamma kama robbayani shogiro, ya yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh, jika wafat maka memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkannya, yang mana ketika orang tua itu telah tiada, maka tugas seorang anak itu adalah untuk memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan juga menguburkannya. Nah, ini adalah adab-adab kepada orang tua dan guru. Nah, selanjutnya Bapak mau bertanya ya kepada kalian. Menurut kalian setelah memahami materi dari sini ya, dari Bapak sampaikan, apa sih manfaat menghormati orang tua? Dwiki, silakan. Ya Pak, menurut saya kalau jika menghormati orang tua dan mendapat ridhonya, maka ridho Allah pun akan turun Pak. Ridho Allah bakal turun, gak apa-apa. Kemudian bagaimana jika kita durhaka kepada orang tua, itu hukumnya bagaimana? Silakan Iqbal. Hukumnya haram Pak. Kalau kita membentak orang tua masuk neraka Pak. Terus Bapak mau bertanya lagi, bagaimana cara kita agar tidak melakukan menentang kepada guru? Silakan Sabrina. Biar murid itu enggak menentang ke guru, itu harus melakukan hal apa aja? Misalnya patuh terhadap perintah guru, terus menghormati guru. Patuh kepada guru dan menghormati guru. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari menghormati orang tua, guru, dan lain sebagainya. Selanjutnya, alhamdulillah materi demi materi telah selesai ya. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan ya. Jadi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu hukumnya adalah wajib ya, harus dilakukan oleh kita sebagai seorang pelajar atau seorang anak. Maka tugas kita adalah untuk selalu menaati perintah orang tua dan guru kepada hal-hal yang baik. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya diharapkan juga kalian untuk tetap melaksanakannya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Siap? Iya Pak. Siap. Insyaallah. Siap ya. Iya, Pak. Baik. Untuk pembelajaran hari ini kita sudahi saja sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang teladan kisah Nabi
Yusuf. Nah, karena materinya sudah selesai, ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa di warahmatullahi lain wabarakatuh. waktu. Yeay.